Akidah berasal dari kata ain qada, aqada yang berarti mengikat, yaitu mengikat hati seseorang terhadap hal seperti kepercayaan atau keimanan. Nah, akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah juga merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Ada juga ahli yang mendefinisikan bahwa akidah ialah kesimpulan pandangan atau kesimpulan ajaran yang diyakini oleh hati seseorang. Adapun secara istilah, akidah berarti iman. Sistem kepercayaan dan keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Secara etimologi, akhlak berasal dari kata khalaqa yang berarti menciptakan, menjadikan, membuat. Akhlak adalah kata yang berbentuk jamak taksir dari kata khulukun yang berarti tabiat atau budi pekerti. Pendapat yang lain menjelaskan bahwa secara bahasa berasal dari akar kata al-khalqu, yaitu gerakan, sikap, lahiriah yang dapat diketahui dengan indera penglihat, dan juga berasal dari kata al-khulqu, yaitu perangai dan sikap mental yang diketahui dengan basyarah, mata hati. Sedangkan secara istilah, akhlak ialah sifat-sifat perangai atau tabiat seseorang dalam bergaul dengan orang lain atau dalam bermasyarakat. Tujuan pembelajaran akidah akhlak di MTS adalah 1. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak di MTS itu ada 5. Yang pertama, aspek akidah terdiri dari dasar dan tujuan akidah Islam, sifat-sifat Allah, asmaul husna, iman kepada Allah, kitab-kitab Allah, hari akhir, serta qada dan qadar. Yang kedua, aspek akhlak terpuji yang terdiri dari bertauhid, ikhlas, taat, khauf, taubat, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaah, tawadu, husnuzon, tasamuh, ta'awun, berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja yang sehat. Yang ketiga, aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, riya, nifaq, ananiyah, putus asa, godop, tamak, takabur, hasad, dendam, gibah, fitnah, dan namimah. Yang keempat, aspek adab meliputi adab beribadah seperti adab sholat, membaca Al-Quran, berdoa, adab kepada kedua orang tua dan guru, adab kepada saudara, teman, dan tetangga, adab terhadap lingkungan, yaitu kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum dan di jalan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu aspek kisah teladan meliputi Nabi Sulaiman dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus dan Nabi Ayub, kisah sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi, dasar akidah akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan pokok-pokok akidah akhlak seperti cara-cara dan sifat Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, surga dan neraka. Keduanya hingga sekarang masih terjaga, kecuali sunnah Nabi yang memang dalam perkembangannya banyak ditemukan hadis-hadis yang dhaif. Melalui kedua sumber inilah kita dapat memahami dasar-dasar akidah akhlak. Adapun metode yang biasa digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak yaitu 1. Metode ceramah, 2. Metode tanya jawab, 3. Metode pemberian tugas, 4. Metode diskusi, 5. Metode latihan, dan 6. Metode pembiasaan. Dan adapun media yang biasa digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak yaitu seperti jenis media cetak,
seperti buku pelajaran, modul, brosur, kartun, komik, gambar, media audio seperti CD, tape recorder, kaset, dan media audio visual yaitu seperti film, video, televisi, komputer, permainan game, manusia dan lingkungan.